Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. "931 kemudian, dia mencibir, "Nak, kamu benar untuk menunjukkan cahaya kehancuran. Bahkan, saya sudah terkenal dengan cahaya kehancuran untuk waktu yang lama. Saya ingin melihat beritahu aku kekuatan cahaya kehancuran." Memang, pada saat ini, keempat tetua itu merasakan palpitasi. Saat dia melihatnya, dia juga melihat bahwa itu Lin Ming ditutupi dengan lapisan cahaya hitam, dan jejak napas yang sangat kuat dan aneh telah dikirim keluar. Pada saat ini, Lin Ming muncul di depan Jin Yuyao dan menghadapi empat tetua secara langsung. Setelah melemparkan cahaya hitam, Lin Ming melihat empat tetua seperti ini. Dia tiba-tiba terkejut. Di permukaan, tampaknya keempat tetua itu dikendalikan oleh Raja Serigala. Tapi entah kenapa, Lin Ming dapat melihat bahwa itu tampaknya ada sesuatu yang salah dengan empat tetua. Tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat melihat di mana itu. Pada saat ini, Lin Ming mendengus, "Elder 4, Anda memfitnah saya untuk berkolusi dengan Raja Kelelawar. Aku takut kamu ingin mengambil fragmen lunas setelah kau membunuhku." Keempat tetua juga mendengus dingin. Untuk sesaat, mereka bahkan lebih membunuh. Mereka menatap Lin Ming dan berkata, "Nak, fragmen lunas bukan milikmu, fragmen tulang naga milik Sekte Kunlun dan Gunung Kunlun. Aku baru saja mengambil kembali apa yang menjadi milik Sekte Kunlun dan Gunung Kunlun." Untuk sesaat, Lin Ming masih tidak takut di wajahnya. Dia hanya mengangkat bahu. "Aku takut kamu akan kecewa, fragmen lunas ada di tanganku. Itu halku, selain itu, saya mengilhami cahaya kehancuran, dan membuktikan bahwa fragmen lunas itu ditakdirkan dengan saya. Elder 4, saya ingin mengajukan pertanyaan." Pada titik ini, Lin Ming berhenti sejenak dan menatap empat tetua. Kemudian dia berkata, "Jika fragmen lunas ada di tanganmu, dapatkah kamu mengilhami cahaya kehancuran?" Untuk sesaat, kata-kata Lin Ming membuat keempat tetua kaku, tapi kemudian dia memberi dengungan dingin. "Nak, aku akan memberitahumu terus terang bahwa itu aku memiliki kekuatan untuk mengubah semangat menjadi 7 tingkat. Saya ingin menginspirasi cahaya kehancuran di antara fragmen lunas. Ini mudah." Pada saat ini, Lin Ming tampaknya sedikit misterius. Dia tersenyum sedikit, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu dari pakaiannya. Sikat, Lin Ming akan menjadi hal seperti itu keluar dari saat ini, semua mata terfokus pada atas. Pada saat ini, empat mata Lingkong si tua tampaknya berkedip rasa keserakahan yang kuat. "Elder 4, saya telah mengambil fragmen lunas. Apakah kamu ingin mencoba?" Lin Ming masih tersenyum. Hal ini membuat keempat tetua tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata dingin dengan tatapan membunuh, "Mengapa? Apakah Anda berpikir bahwa itu jika Anda mengambil inisiatif untuk menyerahkan fragmen lunas, Anda bisa mendapatkan hidup Anda kembali? Anda sangat naif. Anda berkolusi dengan Raja Kelelawar, tidak peduli di langit atau di bumi. Tidak ada cara bagi Anda untuk hidup." Untuk sesaat, mata Lin Ming tidak bisa membantu berkedip jejak warna yang tidak dapat dijelaskan. "Empat tetua, Anda mengatakan saya berkolusi dengan Raja Kelelawar, maka Anda terlihat begitu mendengarkan Raja Serigala. Anda berkolusi dengan Raja Serigala." Empat tetua tanpa malu-malu berkata, "Saya dan Raja Serigala bukan kolusi. Kami adalah kerjasama sementara, adalah untuk membasmi Anda pengkhianat seperti mengkhianati China." Pada saat ini, tampaknya keempat tetua tidak ingin berbicara dengan Lin Ming lagi. Mereka menghilang secara langsung. Ketika mereka muncul, mereka sudah menamparkan Lin Ming di dada lagi. Empat tetua Sekte Kunlun memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah alam spiritual menjadi 7 tingkat. "Ini aneh jika Anda tidak mati. Aku akan menuliskan nama Zheng Guangchao terbalik." Ketika dia melihat keempat tetua lagi, dia sepertinya memukul Lin Ming di dada dengan tangan yang kuat. Zheng Guangchao sangat gembira dan berkata secara rahasia. Adapun saat ini, Jin Yuyao tampaknya secara tidak sadar berseru, tetapi juga melegakan untuk mengikutinya. Hal ini untuk melihat bahwa itu kali ini, tubuh Lin Ming belum retrogres, dan tidak ada pendarahan di sudut mulutnya. Pada saat itu, lapisan cahaya hitam di luar tubuh Lin Ming memblokir telapak tangan keempat tetua. Pada saat ini, dia tidak terkejut melihat keempat tetua. Tiba-tiba, dia tersenyum aneh dan berkata, "Yah,
Aku merasakan kekuatan cahaya kehancuran, hanya kekuatan cahaya kehancuran yang dapat menghalangi telapak tangan seorang prajurit roh 7 tingkat di alam roh. Ketika sampai pada akhirnya, senyum aneh di sudut mulut tetua juga mengembang. Iya, melihat ini, Lin Ming secara naluriah melahirkan perasaan buruk. Benar saja, saat berikutnya, wajah Lin Ming juga menunjukkan jejak kekhawatiran. Adalah untuk melihat, jejak cahaya hitam dengan cepat menuju 4 tubuh tua di masa lalu. Mungkin secara akurat, ke arah perut 4 tetua. Dalam sekejap, Lin Ming bisa merasakan cahaya hitam mengalir ke tubuh 4 tetua. Ini seperti bahwa itu ada sesuatu di tubuh 4 tetua, yang tiba-tiba menyerap cahaya hitam. Benar saja, namun, mata Lin Ming menunjukkan warna yang tiba-tiba. Dia akhirnya melihat apa yang salah dengan 4 tetua. Untuk sesaat, setelah melihat Raja-Raja Serigala tidak jauh, Lin Ming menatap keempat tetua dan berkata perlahan, "Elder 4, tidak heran Anda mendengarkan Raja Serigala begitu banyak. Berani Anda memiliki sepotong kecil lunas di tubuh Anda, ini adalah Raja Serigala yang memasukkannya ke dalam tubuh Anda. Itu sebabnya kamu dikendalikan oleh Raja Serigala." Elder keempat mendengus, "Omong kosong, bagaimana saya bisa dikendalikan oleh keberadaan gelap di dunia barat? Raja Serigala dan aku hanya bekerja sama." Lin Ming tidak terkejut dengan apa yang dikatakan keempat tetua itu. Dia menggunakan sepotong kecil lunas untuk mengendalikan Mo Fuming dan Master Racun pemimpin aula. Penyerahan kedua pria itu kepadanya juga sepenuhnya dari lubuk hati mereka, dan mereka tidak merasa dimanipulasi. Benar saja, ketika Lin Ming mengatakan ini, banyak Raja Serigala di sana tidak bisa membantu bertepuk tangan di hati mereka. Sudah jelas bahwa itu Lin Ming terkejut mengetahui itu. Dia tahu bahwa itu Lin Ming tahu bahwa itu fragmen lunas dapat digunakan untuk tujuan seperti itu. "Nak, mari kita mati." Pada saat ini, 4 tetua hampir menyerap setengah dari cahaya hitam di luar tubuh Lin Ming. Dia memberikan minuman dingin. Kali ini, dia memukul Lin Ming lagi dengan tangan yang kuat. Menurut pendapatnya, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa membunuh Lin Ming dengan usaha habis-habisan. Dia bahkan bisa mengalahkan Lin Ming berkeping-keping dalam sekejap. Tapi saat berikutnya, wajahnya berubah. Memang benar bahwa dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Ketika dia melihat lunas yang patah di tangan Lin Ming, tiba-tiba cahaya hitamnya terang. Tampaknya ada suara menderu. Cahaya hitam keluar tepat di depan Lin Ming. Bang! Dia tidak bisa mengambil kembali telapak tangan yang dia pukul, jadi dia memukul langsung pada cahaya hitam. Bab 932. Dalam sekejap, wajah 4 tetua Ling Kongsi berubah lagi. Jika kekuatan cahaya hitam di luar tubuh Lin Ming adalah 1 sebelumnya, sekarang kekuatan cahaya hitam telah langsung menjadi puluhan ribu. Dengan teriakan, cahaya hitam langsung menyelimutinya. Dalam sekejap, dia tidak bisa bergerak. Apa ini? Melihat adegan seperti itu, Zheng Guangchao pertama kali terkejut dan matanya melebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Memang, menurut pendapatnya, keempat tetua adalah 4 tetua dari Sekte Kunlun, dan mereka memiliki 7 tingkat kekuatan teror. Selama celah spiritual 4 tetua dipukul, mereka dapat menyebabkan runtuhnya gunung, apalagi seorang pejuang spiritual yang dapat mengubah alam spiritual. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu bertepuk tangan di dalam hatinya. Tentu saja, dia tahu kekuatan cahaya kehancuran, tetapi sekarang kekuatan cahaya kehancuran tampak jauh melampaui harapannya. Namun meski begitu, Zheng Guangchao penuh percaya pada 4 tetua. Sebagai murid elit Sekte Kunlun, dia secara alami tahu bahwa itu ada banyak keterampilan unik dari 4 tetua. Salah satunya adalah cahaya suci, dan dia telah dikultivasikan cahaya suci ke tingkat yang sempurna. Cahaya suci dari alam ini membentuk cahaya putih di bagian belakang otak, yang tidak hanya cahaya putih sederhana, tetapi juga dapat diringkas menjadi bentuk hitam keemasan berkaki 3. Menurut buku-buku kuno sekolah Kunlun, Sanzu Jinwu adalah binatang dewa kuno, dan sekolah Kunlun juga menganggap binatang dewa kuno ini sebagai totem sekolah Kunlun. Juga dikatakan bahwa itu di bawah kedalaman pegunungan Kunlun yang tidak diketahui, ada binatang purba yang tidur. Pada saat yang sama, di halaman terakhir cahaya suci, juga dicatat bahwa jika cahaya suci dikultivasikan ke keadaan sewenang-wenang, ia dapat membangkitkan emas berkaki 3 dan mendapatkan warisan kekuatan ilahi kuno dari emas berkaki 3 dan hitam. Namun, karena keberadaan Sekte Kunlun,
tidak ada catatan dalam buku-buku kuno dari setiap murid Sekte Kunlun yang mempraktekkan cahaya suci ke tingkat tertinggi kehendaknya. Namun demikian, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan cahaya suci ketika dapat dikultivasikan ke keadaan yang sempurna. Setelah keterampilan unik seperti itu ditampilkan, dalam pandangan Zheng Guangchao, bahkan jika kekuatan terbesar Lin Ming dari cahaya kehancuran juga ditampilkan, itu juga rentan. Pada saat ini, banyak Raja Serigala tampaknya penuh percaya pada empat tetua. Melihat bahwa itu keempat tetua tiba-tiba dipenjara oleh cahaya hitam, banyak Raja Serigala tidak terlihat sama. Benar saja, saat berikutnya, semburan cahaya putih tiba-tiba keluar dari empat lingkongsi tua. Bang! Untuk sesaat, cahaya putih menerobos kurungan cahaya hitam dengan kekuatan yang tak tertahankan. Belum lagi itu, cahaya putih tampaknya membawa kekuatan yang tak tertandingi, tetapi juga panas yang mengerikan, yang membuat setiap sudut gua besar transparan. Dalam suasana yang begitu panas, seluruh gua juga tampaknya terbuat dari es dan salju, mencair dengan cepat. Empat dinding gua terbelah, dan bagian atas gua juga terbelah pada saat yang sama, dan batu-batu besar jatuh hampir pada saat yang sama. Di antara bumi yang mengguncang suara ledakan, seluruh gua besar runtuh menjadi tanah datar hanya dalam beberapa detik. Selanjutnya, potongan-potongan besar salju tampaknya jatuh dari langit, langsung terkubur ke bawah. Butuh beberapa menit untuk pertempuran berhenti. Lin Ming dan banyak Raja Serigala lainnya, serta empat tetua Lingkongsi dan lain-lain, semua muncul di salju satu demi satu setelah menghindari batu-batu besar dan blok salju besar. Pada saat ini, ketika Anda melihat-lihat, Anda dapat melihat bahwa ada hamparan luas putih di mana-mana. Langit dan bumi tampaknya terhubung sebagai satu. Kecuali gunung salju, itu adalah gunung salju. Kecuali salju, itu adalah salju. Ini seperti tidak ada yang lain. Pada saat ini, empat tetua sisi Lingkongsi, ada 12 tokoh besar berdiri di hamparan salju yang luas, yang secara alami muncul satu demi satu, 12 Raja Serigala. Selain itu, ada dua murid Kunlun, keduanya memiliki kekuatan alam spiritual. Jelas, pada saat ini, kedua murid ini sama sekali tidak signifikan. Cheng Siji dan Tao Jinghui juga termasuk di antara mereka. Yang pertama adalah tetua keempat Sekte Kunlun, yang merupakan celah spiritual. Pada saat ini, ada cahaya putih mengambang di belakang kepalanya. Pada pandangan pertama, itu hanya cahaya putih sederhana. Tetapi jika Anda melihatnya dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa cahaya putih ini berbentuk burung, dengan 3 kaki di bawah perutnya. Bahkan, ini adalah Tengtu sekolah Kunlun, Jin Wu berkaki 3. Empat tetua masih membuat langkah ini keluar pada saat ini. Jin Yuyao menunjukkan wajah yang bermartabat dan berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, tampaknya komandan keempat selalu bersumpah untuk membunuhmu. Kalau tidak, dia tidak akan menyerah." Untuk sesaat, Lin Ming tidak terlalu peduli. Dia juga melihat cahaya putih di bagian atas kepala empat tetua. Langkah ini harus menjadi cahaya suci yang Anda gunakan sebelumnya. Dari tangan keempat tetua, meskipun kekuatannya jauh lebih kuat, tapi itu masih cahaya suci. Jin Yuyao menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun itu juga cahaya suci, saya baru saja mencapai puncak kultivasi saya, dan keempat tetua telah mencapai kesempurnaan kultivasi mereka. Hanya satu langkah lagi dari langkah terakhir, saya pikir langkah terakhir adalah melakukan apa yang Anda inginkan. Lin Ming masih acuh tak acuh. Bahkan jika keempat tua-tua itu mempraktekkan cahaya suci sesuka hati, mereka masih akan menggunakan cahaya suci. Aku bisa menggunakan cahaya hitam untuk menghadapinya. Berbeda. Jin Yue menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba matanya mengungkapkan rasa kerinduan yang kuat. Cahaya suci dari alam sewenang-wenang sangat berbeda dari cahaya suci alam yang sempurna. Untuk sementara waktu, mata Jin Yuyao cerah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan tidak mengatakan sesuatu yang berbeda. Melihat ini, Lin Ming masih tidak peduli. Pada saat ini, mata Lin Ming sedikit menyempit tanpa sadar. Memang, pada saat ini, empat tetua Lingkongsi, yang tidak jauh dari sisi lain, mulai lagi. Hal ini untuk melihat bahwa sekelompok cahaya putih dalam bentuk emas berkaki 3 dan mawar hitam ke tengah langit, sepasang sayap putih juga tampak mengepak. Kemudian, cahaya putih yang mempesona, membawa suhu tinggi yang mengerikan, menembak langsung ke Lin Ming dan yang lainnya. Pada saat yang sama, suara keempat tetua terdengar, "Nak, aku telah melihat kekuatan cahaya destruktifmu.
Meskipun kuat, itu bukan lawanku, kekuatanmu terlalu lemah. Jika Anda juga memiliki kekuatan level 7, saya tidak akan menjadi lawan Anda. Tapi sekarang, di bawah cahaya kesempurnaan, Anda hanya memiliki satu cara untuk mati. Apakah itu? Untuk sesaat, Lin Ming hanya terkekeh, dan wajahnya masih tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan dan ketegangan. Iya, melihat ini, Zheng Guangchao tidak bisa menahan sedikit mengerutkan kening. Tanpa sadar, dia tidak bisa membantu tetapi berderak di dalam hatinya dan berkata secara rahasia, "Lihatlah cara anak ini. Apakah ada langkah lain bahwa itu dia dapat menahan cahaya suci dari alam yang sempurna? Itu tidak mungkin." Bab 933. Lalu ia menggelengkan kepalanya. Memang, menurut pendapatnya, Lin Ming telah mengeluarkan keterampilan unik terbesarnya, yaitu cahaya hitam. Namun, dia masih kalah dengan keterampilan cahaya suci dari alam sempurna empat tetua. Di mana bisa ada langkah yang lebih kuat? Kemudian, Zheng Guangchao tidak bisa membantu bersenandung. Benar saja, pada saat ini, cahaya hitam muncul di depan Lin Ming lagi. Benar saja, tidak ada langkah lain. Ini adalah langkah yang sama untuk sesaat. Menurut pendapat Zheng Guangchao, Lin Ming sudah mati sekarang. Nah, ada apa? Namun, Zheng Guangchao terkejut. Kemudian dia melihat bahwa itu Lin Ming tersenyum pada Wu Sunyi di sampingnya dan tiba-tiba berkata, "Sunyi, kekuatan cahaya suci empat tetua benar-benar kuat. Saya khawatir hanya dengan bergandengan tangan kita bisa menghentikan gerakan empat tetua." Bersama-sama, kemudian, Zheng Guangchao tidak bisa menahan tawa. Menurut pendapatnya, meskipun Wu Sunyi memiliki 5 tingkat kekuatan di alam spiritual, yang benar-benar mengejutkan, dia tidak bisa menahan cahaya suci dari alam yang sempurna di hadapan empat tetua yang memiliki 7 tingkat kekuatan di alam spiritual. Adapun beberapa jiu-jiu kecil Zheng Guangchao, Lin Ming dan Wu Sunyi, tentu saja mereka tidak tahu. Mendengar kata-kata Lin Ming, Wu Sunyi mengangguk sedikit. Dalam sekejap, napas merah darah muncul di bagian atas kepala Wu Sunyi. Itu berbalik dan bengkok, dan napas kekuatan dan keanehan yang tak tertandingi keluar. Tiba-tiba melihat adegan seperti itu, bahkan Jin Yuyao tidak bisa membantu tetapi pertama kali terkejut, melangkah mundur secara tidak sadar beberapa kali. Apa? Langkah macam apa ini? Dibandingkan dengan cahaya kehancuran, momentumnya lebih kuat daripada yang lebih lemah. Untuk sesaat, Zheng Guangchao tidak bisa menahan diri untuk menjadi konyol. Tapi kemudian muncul adegan yang membuat Jin Yuyao dan Zheng Guangchao lebih bodoh. Hal ini untuk melihat bahwa itu cahaya hitam di depan Lin Ming tiba-tiba bergabung dengan napas merah darah. Kecepatan fusi begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, keduanya benar-benar menjadi massa gas hitam dan merah. Dalam sekejap, raungan, yang tampaknya menjadi sesuatu tetapi tidak ada apa-apa keluar dari itu. Kurasa aku mendengar teriakan. Jin Yuyao dan Zheng Guangchao sama-sama tertegun, lalu menggelengkan kepala mereka pada saat yang sama dan menyangkal hal seperti itu, karena itu terlalu luar biasa. Memang benar bahwa ketika mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, mereka tidak mendengar apa-apa. Pada saat ini, cahaya hitam, yaitu, cahaya kehancuran, dan napas merah darah, yaitu, Qi naga asli, bergabung begitu cepat sehingga Lin Ming dan Wu Yanyi tidak terkejut sesaat. Tapi kemudian mereka berdua tiba-tiba menyadarinya. Kekuatan kedua orang telah ditingkatkan, terutama Wu Sunyi telah langsung dipromosikan ke tingkat kelima Hualingjing. Tidak mengherankan bahwa integrasi keduanya memiliki kecepatan seperti itu. Benar saja, saat berikutnya, dua orang juga jelas melihat, di udara massa napas hitam dan merah ini dengan cepat berubah, peregangan, transformasi cepat menjadi suatu bentuk. Pada saat ini, bentuk ini lebih jelas dari sebelumnya ketika berhadapan dengan pedang tanpa nama. Setidaknya garis besar kepala bisa dilihat dengan jelas. Ini benar-benar Tengtu dari China, bentuk naga. Tentu saja, pada saat ini, Lin Ming dan Wu Sunyi dapat yakin akan hal ini. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan kejutan. Tanpa diduga, cahaya kehancuran dan Qi naga asli bergabung dan membentuk Tengtu Cina, naga. Di sini, apa ini? Melihat penampilan naga hitam dan merah, bahkan Jin Yuyao tidak bisa membantu tetapi terlihat konyol untuk pertama kalinya. Adapun Zheng Guangchao, dia tampak tercengang di udara, seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan berpikirnya. Tentu saja, untuk pertama kalinya,
Jin Yuyao dan Zheng Guangchao juga bisa dengan jelas merasa bahwa itu bentuk semacam ini memancarkan momentum yang mirip dengan Tianwei. Momentum semacam ini tidak lemah dibandingkan dengan keterampilan cahaya suci yang ditampilkan oleh empat tetua. Tiba-tiba, naga merah hitam besar muncul di udara. 12 Raja Serigala di sisi empat tetua terkejut. Tanpa sadar, mata masing-masing Raja Serigala juga tampak berkedip ekspresi panik, seolah tiba-tiba melihat penampilan musuh alami, seolah-olah mereka tikus, tiba-tiba melihat kucing. Apa langkah ini? Untuk sementara waktu, empat tetua Lingkongsi juga tertegun. Saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Memang, ketika naga merah hitam muncul, itu menghalangi kekuatan cahaya sucinya. Kemudian, seperti raungan goyangan bumi, naga merah hitam bergegas menuju cahaya putih dalam bentuk emas berkaki 3 dan hitam di atas kepalanya. Tidak, flash pada saat yang sama, disertai dengan naga merah hitam, momentum umum seperti luar biasa, melonjak. Dalam sekejap, banyak Raja Serigala, Cheng Siji, Tao Jinghui, dan 2 murid Kunlun lainnya menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Salah satu dari mereka menghilang. Untuk sementara waktu, keempat tetua, yang masih berada di tempat yang sama, tampak seperti biasa. Dia membunuh dan mendengus dingin, "Nak, tidak peduli apa gerakan yang Anda gunakan, Anda rentan terhadap cahaya suci dari alam yang sempurna." Sebelum kata-kata itu turun, cahaya putih yang lebih intens naik dari empat tetua, dan di tengah udara, itu mengembun menjadi 2 bentuk hitam keemasan berkaki 3 lainnya. Saat berikutnya, ketiga resimen menunjukkan cahaya putih dalam bentuk emas berkaki 3 dan hitam. Mereka melakukan serangan balik dan bergegas ke naga merah hitam. Kedua belah pihak, dalam sekejap, bertabrakan satu sama lain, dan ledakan mengguncang bumi terdengar. Dengan suara itu, keduanya putus pada saat yang sama. Kemudian, cahaya putih, cahaya hitam, lampu merah darah, terbentuk pada saat yang sama, dalam suara bersiul, terbang di udara tengah, terjerat, bertabrakan. Akibatnya, badai seperti aliran udara terbentuk, bertiup. Untuk sesaat, angin mengubah wajah Lin Ming, itu sekuat kekuatan 10 angin. Seiring dengan ledakan, ada juga blok salju besar, dengan suara merengek, meluncur ke segala arah. Butuh waktu hampir 10 menit untuk adegan apokaliptik ini berhenti. Untungnya, kekuatan semua orang tidak lemah. Setidaknya, mereka semua memiliki kekuatan untuk mengubah alam spiritual. Jika tidak, bahkan sampai setengah langkah kekuatan roh, dalam momentum ini, tidak dapat dihindari untuk tidak terkubur oleh salju besar. Pada saat ini, begitu Lin Ming berdiri teguh, dia melihat sosok bergegas dengan embusan angin dan salju. Momentum semacam ini tidak asing. Ini adalah tetua keempat dari Sekte Kunlun. Pada saat ini, jantung Lin Ming berdetak tiba-tiba. Memang benar bahwa itu baru saja dia dan Wu Sunyi bergandengan tangan untuk menggunakan apa yang dapat digambarkan sebagai langkah paling kuat. Untuk sesaat, sepertinya dia hanya keterampilan cahaya suci dari empat tetua. Sekarang keempat tetua bergegas lagi. Aku takut dia tidak bisa menolak. Tapi saat berikutnya, dengan dengungan dingin, sosok melintas di depannya. Sosok yang ia kenal adalah Wu Sunyi. Pada saat yang sama, kecepatan empat tetua begitu cepat sehingga ketika Wu Sunyi baru saja melangkah di depan Lin Ming, keempat tetua sudah mendekat. Dia langsung mengeluarkan kekuatan 7 tingkat Hualingjing, dan dengan ledakan, tangannya keluar bersama. Bab 934, telapak tangan besar yang cerah. Pada saat yang sama, dia minum besar dan melihat 2 kelompok cahaya muncul di telapak tangannya. Begitu kedua kelompok cahaya muncul, mereka berputar-putar dengan keras, menarik aura sekitarnya ke dalamnya. Itu hanya 2 atau 3 detik. Ketika muncul, 2 bola cahaya putih, yang hanya seukuran bola pingpong, tiba-tiba diperluas ke ukuran bola basket. Napas yang sangat murni dan cerah juga dikirim keluar. Pertama-tama, itu menyapu Wu Sunyi. Pada saat ini, wajah Wu Yanyi berubah. Memang benar bahwa itu dia akan menunjukkan ki naga asli saat ini. Tapi begitu napas keluar, tiba-tiba, ki naga yang sebenarnya ditekan di tubuhnya dengan aneh. Keadaan semacam ini, tiba-tiba juga sangat tidak dapat dijelaskan. Untuk sementara waktu Wu merokok ki bagaimana tidak menakut-nakuti lompatan. Kata keempat tetua saat ini, dan suara dingin terdengar. Pada saat ketika Anda membuat naga yang sebenarnya keluar, saya dapat melihat bahwa itu Anda adalah keturunan keluarga Wu.
Pada saat itu, 6 sekte utama Zhang Jiao bergandengan tangan untuk melucuti keturunan Wu dari roh naga yang sebenarnya. Sekte Kunlun Zhang Jiao hanya menggunakan satu gerakan, Zhang yang terang besar. Ketika kata terakhir tidak jatuh, dengan ledakan, telapak tangan dari 4 tetua langsung memukul Wu Sunyi. Dalam sekejap, 2 kelompok cahaya putih, seukuran bola basket, langsung menyelimuti Wu Sunyi dan meledak langsung padanya. Untuk sesaat, Wu Sunyi bahkan tidak punya waktu untuk bersenandung, jadi dia terbang terbalik. Melihat ini, wajah Lin Ming berubah menjadi putih. Tapi untuk pertama kalinya, Lin Ming bisa dengan jelas merasakan bahwa itu Wu Sunyi menjalankan metode pernapasan di tubuhnya. Meskipun dia terbang langsung, dia tidak terluka parah. Benar saja, untuk pertama kalinya, keempat tetua juga merasa bahwa itu Wu Sunyi tampaknya tidak terluka parah. Wajahnya berubah, selain naga ki yang sebenarnya, ada hal-hal lain di tubuhnya, kemudian, cahaya dingin di matanya melintas, namun, tidak peduli apa lagi yang ada di tubuhnya. Karena dia adalah keturunan keluarga Wu, pada saat ini, hanya ada satu cara untuk mati. Ada lapisan cahaya putih yang kuat naik dari tubuhnya, dan 2 kelompok cahaya putih berputar di telapak tangannya lagi. Seluruh orang hendak melintas ke arah Wu Sunyi. Tapi saat berikutnya, dengan dengungan dingin pembunuh, cahaya hitam bergegas langsung ke arahnya. Tentu saja, untuk pertama kalinya, keempat tetua bisa melihat siapa cahaya hitam itu. Dia adalah Lin Ming. Sayang sekali kamu hanya kekuatan tingkat kedua Hualingjing, dan kamu tidak bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya dari cahaya kehancuran. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu menunjukkan penghinaannya, tetapi dia tidak ingin membantu memberi Wu Sunyi tangan. Pada saat ini, Lin Ming putus asa untuk menjalankan metode pernapasan, dan juga akan menghancurkan kekuatan cahaya untuk menunjukkan. Pada saat yang sama, ia juga mengambil fragmen lunas di tangannya. Elder keempat, yang benar-benar memiliki kekuatan 7 tingkat alam spiritual, benar-benar lebih kuat darinya. Bahkan jika dia dan Wu Sunyi bergandengan tangan untuk menunjukkan gerakan, sepertinya tidak menyakiti tetua keempat. Pada saat ini, satu-satunya ketergantungan adalah fragmen lunas itu sendiri. Pada saat ini, dia melihat bahwa itu Lin Ming telah bergegas, dan 4 tetua masih menunjukkan penghinaan. Dia memberikan dengungan dingin dan ledakan besar, dan memukulnya dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, 2 kelompok cahaya putih di tangan 4 tetua menyelimuti Lin Ming dan meledak langsung. Tiba-tiba, tubuh Lin Ming juga terbang terbalik, langsung ke udara. Melihat ini, 4 tetua bangkit dan datang langsung ke Lin Ming. Mereka saling mengalahkan dalam sekejap. Kemudian dia mendengar suara ledakan suara, dan 4 tetua keluar terus-menerus sejenak. Setiap telapak tangan tanpa ampun dan langsung menggunakan kekuatan 7 tingkat alam roh. Benar saja, Lin Ming, yang berada di tengah-tengah udara, sangat menderita. Saya tidak tahu berapa banyak mulut darah yang dikeluarkan. Menatap Lin Ming yang tampaknya jatuh dalam garis lurus di udara, Jin Yuyao menggelengkan kepalanya sedikit, mendesah di dalam hatinya, dan harus mengakui bahwa itu Lin Ming sudah mati kali ini. Melihat adegan seperti itu, Zheng Guang sangat gembira. Dia berkata dalam hatinya, bagaimana bisa Ling Wu belaka yang memiliki 2 tingkat alam spiritual menjadi lawan dari tetua sekte Kunlun, haha. Dengan ledakan, segera, Lin Ming memukul salju dan membuat lubang dalam bentuk seorang pria. Kemudian, bentuk tubuh keempat tetua juga jatuh dari tengah udara dan jatuh ke samping. Mengapa? Itu tidak mati, tapi dalam sekejap, keempat tetua masih bisa merasakan vitalitas yang sangat kuat. Dia terkejut. Tapi itu saja. Kemudian dia meraih Lin Ming di salju, dan Lin Ming terbang keluar. Kemudian keempat tetua mengambil Lin Ming dengan leher. 4 tetua tidak bisa menahan senyum muram. Kamu sudah mati. Keturunan Wu akan mengikuti untuk menemani segera. Tapi sepatah kata yang belum Anda katakan. Tiba-tiba 4 tetua merasakan sakit menusuk dada. Dia tanpa sadar sedikit menundukkan kepalanya. Seperti melihat, murid-muridnya tidak bisa membantu tetapi menyusut. Ini adalah fragmen lunas, itu benar. Ini adalah sepotong lunas. Kemudian, segera setelah 4 tangan veteran panjang dilepaskan, Lin Ming mendarat di kakinya. Pada saat yang sama, Lin Ming juga merasa lebih jelas bahwa itu, seperti yang dia duga, ada sepotong kecil lunas di 4 tetua. Saat dia menikam fragmen lunas di tangannya pada 4 tetua, kekuatan hisap muncul,
yang benar-benar menghapus fragmen lunas kecil dan mengubahnya menjadi jejak cahaya hitam. Empat tetua, kamu harus sadar sekarang, pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu mencoba bertanya. Aku sudah sadar sepanjang waktu. Meskipun Raja Serigala memasukkan sepotong kecil lunas ke dalam tubuhku dan mengendalikanku, itu tidak bertentangan denganku untuk membunuhmu, keempat tetua itu berkata dengan dingin. Saat itu, wajah Lin Ming tiba-tiba berubah. Jika itu benar, ketika Lin Ming menoleh sedikit, dia melihat kilatan seperti kilat. Dengan tampilan ini, sosoknya sudah mendekati. Bang! Saat berikutnya, sisi lain juga hit cepat, langsung memukul Lin Ming. Zheng Guangchao, melihat langkah tiba-tiba Zheng Guangchao, Jin Yuyao terkejut pada awalnya. Dalam sekejap, aliran kemarahan tampaknya bergegas tanpa sadar, dan dia akan bergerak. Tapi saat berikutnya, sosoknya berhenti. Dia bisa melihat dengan jelas saat ini. Di bawah serangan tiba-tiba Zheng Guangchao, Lin Ming masih berdiri dengan mantap dan tidak mundur. Pada saat ini, Zheng Guangchao tidak bisa membantu tetapi tertegun. Bahkan jika dia mematahkan kepalanya, dia tidak bisa mengerti bahwa itu Lin Ming telah dipukul oleh empat tetua selama beberapa telapak tangan berturut-turut, dan dia memuntahkan beberapa seteguk darah. Dalam hal ini, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti terluka parah, dan dia harus sekarat. Selain itu, Lin Ming akan memukul telapak serangan tiba-tiba, dan kemudian mati. Untuk sesaat, dia memukul Lin Ming, tetapi tanpa mengatakan bahwa itu dia membunuh Lin Ming. Bahkan jika dia membiarkan tubuhnya bergerak, dia tidak bisa melakukannya. Bab 935 Bahkan, hal yang paling menakutkan adalah bahwa itu dalam sekejap, kekuatan hisap keluar dari tubuh Lin Ming dan langsung menyerap telapak tangannya. Dalam sekejap, dia juga dengan jelas merasa bahwa itu roh surga di tubuhnya tiba-tiba mengalir keluar seperti banjir yang mendobrak tanggul. Melalui telapak tangannya, sepertinya suara siulan, dan langsung memasuki tubuh Lin Ming. Hanya beberapa detik kemudian, setelah menyikat, Zheng Guangchao menjadi pucat dan berseru. Untuk sesaat, dia juga berkeringat, seolah-olah melihat jenderal hantu menatap mata ketakutan, membosankan melihat Lin Ming. Memang, dengan hilangnya auranya, kekuatannya menurun. Kekuatannya benar-benar menurun, langsung dari level ketiga ke level kedua. Anda harus tahu betapa sulitnya bagi seorang praktisi seni bela diri untuk menerobos alam spiritual. Hampir tidak mungkin baginya untuk mencapai surga. Selain itu, kesulitan setiap terobosan di masa depan tidak berkurang, tetapi lebih sulit dari sekali. Dari alam spiritual tingkat kedua ke tingkat ketiga alam spiritual, ia juga menghabiskan lebih dari 10 yuan jing, yang semuanya adalah kekayaannya. Tapi sekarang, dalam waktu singkat lebih dari 10 detik, dia dipukuli kembali ke tingkat kedua alam roh. Dia akan menangis, dan dia memiliki hati untuk mati. Nak, biarkan aku pergi, kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa kekuatanku menurun? Suara Zheng Guangchao tercekik dan bergetar. Tapi Lin Ming tampaknya telah mengabaikan Zheng Guangchao. Pada saat ini, Lin Ming hampir gembira. Sesungguhnya ia merasakan kekuatan bernapas lagi. Saya merasa bahwa dengan peningkatan kekuatannya, metode pernapasan menjadi semakin kuat. Hanya beberapa detik kemudian, aura yang diserapnya dari tubuh Zheng Guangchao hampir besar. Awalnya, keempat tetua memukulinya berkali-kali berturut-turut. Kekuatan telapak tangan dari 7 tingkat alam spiritual sangat mengerikan sehingga sudah terlambat untuk menyerap metode pernapasan. Dia benar-benar sangat terluka, tapi kali ini, dia tidak hanya terluka sama sekali. Dia juga akan menerobos. Artinya, dari tingkat kedua ke tingkat ketiga. Baiklah, Zheng Guangchao, maksudmu orang, ingin membunuhku saat aku sakit, tapi aku takut kamu tidak pernah bermimpi bahwa kamu membantuku. Haha, untuk sesaat, Lin Ming sangat senang sehingga dia hampir tertawa. Untuk sementara, belum lagi membiarkan Zheng Guangchao pergi, Lin Ming mempercepat napasnya. Bersiul, tampaknya berdering, pintu metode pernapasan berjalan lebih cepat. Tiba-tiba, aura dari tubuh Zheng Guangchao menjadi lebih cepat. Itu hanya beberapa detik kemudian. Setelah menyikat, wajah Zheng Guangchao putih seperti salju, dan jeritan desibel yang lebih tinggi keluar. Kekuatannya telah menurun lagi. Kali ini, tentu saja, dari tingkat kedua ke tingkat pertama. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat yang sama, dia akhirnya bingung.
Saudaraku, saudaraku, tolong biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Meskipun Zheng Guangchao masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak peduli untuk memikirkannya lagi. Kali ini, dia menangis, saudaraku. Pak, itu benar-benar tidak mudah bagi saya untuk menerobos alam spiritual dari kekuatan spiritual setengah langkah. Selama kau menyelamatkanku kali ini, aku akan menjadi lembu untukmu. Dia menangis kepada Lin Ming. Tapi sepertinya dia tidak mendengarnya sama sekali. Pada akhirnya, Zheng Guangchao hanya bisa membuka tenggorokannya dan berteriak. Tampaknya seperti raungan, akhirnya membiarkan Lin Ming mendengar, adalah untuk melihat Lin Ming akhirnya melihat ke atas. Namun, mulut Lin Ming berbalik sedikit dan berkata dengan sedikit olok-olok, "Haha, biarkan kamu pergi, Anda mengambil keuntungan dari penyakit saya untuk membunuh saya. Jika bukan karena aku, tanganmu barusan akan membunuhku." Setelah jeda, mata Lin Ming tiba-tiba menunjukkan sentuhan ekstasi, dan dia tidak bisa menahan tawa. Haha, terobosan ke tingkat ketiga alam spiritual. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa menahan diri menatap Zheng Guangchao, tersenyum dan berkata, "Zheng Guangchao, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Tamparanmu tidak membunuhku, tapi itu membuatku tidak sakit hati. Ini juga membantu saya menerobos ke tingkat ketiga alam spiritual." Ini bahkan lebih membingungkan bagi Zheng Guangchao, tetapi tentu saja dia dapat melihat bahwa dia tampaknya memiliki harapan. Karena Lin Ming telah mengatakan itu, mungkin dia akan terhindar kali ini. Tapi dia benar-benar salah. Ketika dia melihat cahaya dingin di mata Lin Ming, dia berkata, "Saya tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang ingin membunuh saya. Jadi kau bisa mati sekarang." Sebelum sepatah kata pun turun, Lin Ming mengulurkan tangannya dan meraih leher Zheng Guangchao tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, ada klik. Dalam sekejap, mata Zheng Guangchao hampir menonjol, dan seluruh kepalanya miring. Dia kehilangan nyawanya sepenuhnya dan tidak bisa mati lagi. Bang! Dan kemudian Lin Ming, tanpa ekspresi di wajahnya, melemparkan tubuh Zheng Guangchao ke tanah. Memang benar bahwa itu Zheng Guangchao tidak bisa mati lagi, dan kekuatannya juga telah menurun, dari 3 tingkat alam Hualing ke 1 tingkat alam Hualing. Dan kekuatan Lin Ming dari tingkat kedua ke tingkat ketiga. Pada saat ini, metode pernapasan juga berhenti. Jika tidak, Lin Ming tidak akan membunuh Zheng Guangchao begitu saja, setidaknya membiarkan kekuatan Zheng Guangchao turun ke titik di mana ia tidak bisa. Pada saat ini, ketika dia melihat tubuh Zheng Guangchao di salju, Jin Yuyao tidak memiliki simpati sedikitpun. Namun, ketika dia melihat Lin Ming, dia tampaknya mengambil napas dingin tanpa sadar. Tentu saja, dia juga bisa dengan jelas merasakan bahwa itu Lin Ming menyerap aura tubuh Zheng Guangchao, dan hampir dengan cepat, dan kekuatannya telah menembus. Kekuatan tingkat kedua Hualingjing telah menembus ke tingkat ketiga Hualingjing. Dan Lin Ming, dari kekuatan spiritual setengah langkah ke tingkat kedua alam spiritual, berapa banyak waktu telah berlalu, kurang dari setengah hari. Meskipun dia juga tahu bahwa itu Lin Ming pasti telah berlatih beberapa keterampilan yang kuat. Tapi sekarang adegan seperti itu terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk lebih ingin tahu tentang keterampilan apa yang dipraktikkan Lin Ming. Pada saat yang sama, dia juga memiliki rasa menyeramkan. Keterampilan macam apa itu yang dapat langsung menyerap napas pihak lain dan membuat terobosan dengan kekuatan sendiri? Melihat wajah Jin Yuyao berubah, Lin Ming tersenyum dan berkata kepadanya, "Anda tidak perlu takut. Selama Anda tidak memiliki niat lain, saya tidak akan menggunakan trik ini terhadap Anda." Kata-kata Lin Ming jelas memiliki arti mengingatkan dan memperingatkan, tetapi hati Jin Yuyao entah kenapa bingung. Bab 936. Namun, dia dengan cepat tenang, memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, "Kau juga tahu identitasku. Saya seorang murid berbakat di antara murid-murid elit Sekte Kunlun. Apa yang kuinginkan? Bagaimana aku bisa punya niat untukmu?" Untuk sesaat, Lin Ming tidak berkomitmen. Kemudian, seolah-olah dia tidak ingin memperhatikan Jin Yuyao, Lin Ming melihat 4 lingkongsi tua yang tampaknya menjadi patung. Melihat Lin Ming melihat ke atas, keempat tetua tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih di mata mereka. Meskipun bibir mereka tidak bergerak, mereka masih penuh dengan suara pembunuh. "Anak baik, aku tidak berharap bahwa hidupmu begitu sulit. Anda tidak mati setelah saya mencoba yang terbaik untuk beberapa kali. Anda juga bisa mengambil kesempatan untuk menusuk fragmen lunas pada saya, yang memenjarakan napas saya dan membuat saya tidak dapat bergerak.
Tapi, aku memberimu 10.000 keberanian. Kau tidak berani membunuhku. Aku pemimpin keempat Sekte Kunlun. Tapi ketika empat tetua mengatakan ancaman, ia melihat bahwa itu Lin Ming, yang selalu tanpa ekspresi, memegang lengan kanan dari empat tetua, dan kemudian menarik dari seluruh lengan dari empat tetua. Dengan teriakan dari empat tetua, Lin Ming juga berkata, Elder Four, apakah Anda pikir saya akan memeras kepala Anda detik berikutnya? Kemudian, bang, seolah-olah dia telah membuang sampah, Lin Ming melemparkan lengan empat tetua langsung ke tanah. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu kejam? Melihat ini, wajah Jin Yuyao berubah menjadi putih untuk sementara waktu. Apa? Anak ini sangat kejam. Ling Kongxi adalah tetua keempat dari Sekte Kunlun. Beraninya dia memperlakukan tetua seperti ini? Bukankah anak ini gila? Anak ini seharusnya tidak diserang oleh roh jahat. Adapun Raja Serigala tidak jauh. Melihat adegan bahwa itu Lin Ming langsung mematahkan satu lengan dari empat tetua. Ia tidak bisa membantu mengambil napas, dan matanya melintas dengan ekspresi keheranan. Seolah-olah tanpa sadar, mata setiap Raja Serigala juga menunjukkan jejak kepanikan. Memang, di mata semua Raja Serigala, untuk membunuh Lin Ming dengan 7 tingkat kekuatan mengerikan empat tetua di alam spiritual tidak sama dengan membunuh semut. Tetapi kenyataannya adalah bahwa hal itu membuat mereka melihat ke bawah. Lin Ming tidak hanya tidak mati, tetapi juga mengendalikan empat tetua. Kemudian ketika Zheng Guangchao juga melakukan serangan menyelinap, kekuatannya bahkan mencapai tingkat ketiga alam Hualing. Anak ini, untuk sesaat, mata Raja Serigala bermata satu juga melintas melihat ketakutan. Saya belum pernah melihat orang Cina yang aneh, kejam dan aneh. Keempat tetua telah ditanam. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum itu, Raja Serigala Abu-Abu, yang cakarnya patah oleh pisau Lin Ming, merasa lebih ketakutan dan ingin segera pergi. Di samping seorang Raja Serigala mendengus, jangan lupa, kita bahkan empat tetua ditundukkan, tetapi juga takut pada anak ini, ya. Anak ini, tidak peduli seberapa kuat, hanya kekuatan dari 3 tingkat alam roh. Kami memiliki 12 Raja Serigala. Bahkan jika pemimpin Sekte Kunlun datang, kita bisa membunuh mereka. Ada 12 Raja Serigala. Jika bahkan salah satu orang Cina yang hanya memiliki 3 tingkat kekuatan di alam spiritual takut, kita akan kehilangan wajah kita jika itu dilewatkan kembali. Yah, kau benar. Pada saat ini, Raja Serigala bermata satu juga mengangguk sedikit, dan matanya jatuh pada Lin Ming dan yang lainnya tidak jauh. Meskipun keempat tetua dikendalikan oleh anak ini, apa status dan kekuatan mereka, tidak mungkin mati di tangan anak ini dengan mudah. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Itu benar, mengangguk Raja Serigala di sampingnya. Keempat tetua telah menyembunyikan keterampilan unik mereka. Pada saat itu, mereka akan dapat membunuh anak itu. Namun, bahkan jika empat tetua dikalahkan oleh anak ini, maka kita 12 Raja Serigala akan bertarung bersama. Dalam beberapa detik, Anda dapat merobek anak itu berkeping-keping. Pada saat ini, Lin Ming tampaknya telah melupakan keberadaan banyak Raja Serigala tidak jauh. Dia hanya melihat keempat tetua dan berkata perlahan, awalnya, saya pikir Anda dikendalikan oleh Raja Serigala dengan fragmen lunas, jadi Anda harus melawan saya. Namun, fragmen lunas telah dihapus, tetapi Anda masih ingin membunuh saya segera maka Anda benar-benar ingin saya mati. Saya tidak peduli jika Anda adalah Raja Surga, saya tidak punya alasan untuk tidak membunuh Anda. Haha. Melihat bahwa itu Lin Ming bertekad untuk membunuh, empat tetua tertawa sebagai gantinya. Untuk sesaat, ada sedikit tak terduga di matanya. Tiba-tiba dia bertanya, Nak, apa hubungan antara Lin Tianjing dan kamu? Oh, melihat bahwa itu keempat tetua tiba-tiba mengatakan ini, ekspresi Lin Ming membeku, dan tindakan mencekik leher empat tetua diikuti. Kemudian Lin Ming juga tampak acuh tak acuh, Lin Tianjing, adalah ayahku. Benar saja. Untuk sementara waktu, keempat tetua tampak lebih misterius. Ya, Pan Yu adalah ibumu. Setelah menganggukkan kepalanya, Lin Ming bertanya, bagaimana Anda mengenal orang tua saya? Memang, Menteri Huan mengatakan sebelumnya bahwa itu setelah Lin Tianjing dan Pan Yu meninggalkan Huan, mereka tampaknya telah pergi ke Gunung Kunlun dan kemudian ke keluarga pertapa. Setelah itu, Menteri Huan tidak mendengar kabar dari mereka. Sekarang keempat tetua tiba-tiba menyebutkan mereka. Tampaknya Lin Tianjing dan Pan Yu memang pernah ke Gunung Kunlun. Menurut Lin Ming, hal-hal tentang Lin Tianjing dan Pan Yu adalah hal-hal besar. Adapun kehidupan empat tetua,
mereka semua ada di tangannya. Dia ingin mendengar apa yang akan dikatakan keempat tetua itu. Pada saat itu, belum terlambat untuk meminta kehidupan keempat tetua. Pada saat ini, keempat tetua mengangguk. Tentu saja aku tahu pada saat itu, Lin Tianjing juga memiliki fragmen kerangka di tubuhnya, yang juga mengendalikan cahaya kehancuran. Lin Tianjing dan Pan Yu pergi ke makam naga untuk potongan-potongan lain dari lunas, dan akhirnya mereka memiliki konflik dengan kami. Oh, untuk sesaat, Lin Ming terkejut dengan ini, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, menunggu empat tetua mengatakannya. Melihat wajah Lin Ming tidak berubah, keempat tetua terus berkata, setelah konflik, kami melukai Lin Tianjing dan Pan Yu dengan serius, dan kemudian mengambil fragmen lunas dari Lin Tianjing. Tetapi murid-murid terbaik saya juga meninggal di tangan mereka. Untuk sesaat, Lin Ming tidak menanggapi ini. Dia hanya ingin tahu satu hal. Kemudian, apa yang terjadi pada Lin Tianjing dan Pan Yu? Mata empat tetua tiba-tiba dingin, menatap Lin Ming, sepatah kata pun dari mulut ke mulut. Lin Tianjing semoga sukses, dia melarikan diri. Seperti untuk Pan Yu, ya. Melihat empat tetua mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Hati Lin Ming tiba-tiba melompat. Tapi di wajahnya, dia tetap diam. Adapun Pan Yu, ada apa? Sebuah kata yang diajukan, mata Lin Ming tampaknya memiliki sentuhan cahaya dingin. Empat tetua bersenandung, untuk mengatakan yang sebenarnya, identitas orang tua Anda juga sangat misterius. Pan Yu juga terluka parah, tapi kami tidak membunuhnya. Sebaliknya, kami membawa Pan Yu keluar dari Gunung Kunlun dan membiarkannya tinggal di Sekte Kunlun. Oh, tidak peduli seberapa tenang dia mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan napas sedikit. Kemudian ia bertanya, jadi ibuku ada di Sekte Kunlun sekarang? Keempat tetua tidak bisa menahan tawa. Apakah ibumu berada di Sekte Kunlun tergantung pada apa yang kamu lakukan? Mengapa? Kata Lin Ming dengan cahaya dingin di matanya. Apakah kamu mengancamku dengan ibuku? Bab 937. Saya tidak mengatakan bahwa, pada saat ini, keempat tetua juga berbicara, tetapi ketika dia tidak menyelesaikan kalimatnya, sebaliknya, jeritan keluar dari mulutnya. Dengan tergesa-gesa, dia juga menunduk, tetapi murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk menyusut. Tentu saja, dia tidak bisa mengerti lebih jelas apa yang akan dilakukan Lin Ming. Tujuan Lin Ming adalah untuk mengendalikannya dan membuatnya tunduk dari lubuk hati dan jiwanya, yang tidak saya sadari. Ini juga merupakan kengerian dari penyerahan semacam ini. Untuk sesaat, bagaimana mungkin dia tidak begitu takut, matanya penuh kemarahan dan dia meraung pada Lin Ming. Lin Ming, jika Anda berani melakukan ini kepada saya berjanji bahwa itu Anda tidak akan pernah melihat ibumu tapi sebelum dia menyelesaikan raungannya, itu digantikan oleh jeritan. Pada saat ini, ia juga jelas merasa bahwa itu potongan-potongan kecil dari lunas tampaknya telah menembus lapisan daging dan darah di tubuhnya dan mencapai tempat dantian di tubuhnya. Untuk sesaat, itu juga mengirimkan jejak cahaya hitam, yang tampaknya bersinar langsung melalui setiap sel tubuhnya, dan juga langsung ke kedalaman jiwanya. Tetapi saat berikutnya, warna ketakutan yang kuat ini juga akan menyebar. Ketika dia melihat Lin Ming lagi, dia benar-benar tenang. Melihat wajah Lin Ming, itu benar-benar mengungkapkan sentuhan penyerahan, sentuhan submission yang mengerikan dari kedalaman jiwa. Pada saat ini, ia juga tampaknya berpose untuk berlutut ke Lin Ming, tapi Lin Ming melambaikan tangannya dan menghentikannya. Segera, keempat tetua juga menunjukkan tatapan hormat, dengan tangan tergantung, seolah-olah mereka sedang menunggu Lin Ming untuk memberikan perintah setiap saat. Ini, melihat adegan seperti itu, Jin Yuyao tertegun pada saat ini. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa itu fragmen lunas dapat digunakan untuk mengenali Tuhan, jadi dia tidak bisa memahaminya. Ketika dia menghadapi Lin Ming sedetik yang lalu, keempat tetua hampir meledak dengan kemarahan di mata mereka. Dia ingin merobek Lin Ming segera. Tapi apa yang terjadi saat ini? Bagaimana keempat tetua benar-benar tenang? Dia tidak hanya tidak memiliki semangat membunuh dan kemarahan sedikit pun, tetapi dia tampak hormat. Adapun Deng Xiaoxing di sampingnya, dia tidak bisa mengerti sama sekali, tapi dia tidak bisa membantu ledakan ekstasi. Awalnya, dia berpikir bahwa itu Lin Ming pasti telah meninggal di tangan empat tetua. Tapi sekarang, empat tetua tampaknya ditundukkan oleh Lin Ming. Tidak perlu dikatakan bahwa itu kekuatan keempat tetua cukup kuat untuk mengubah 7 tingkat alam spiritual. Dengan cara ini, mereka memiliki pembantu lain. Tanpa sadar,
Deng Xiaoxing juga melihat banyak Raja Serigala tidak jauh, seperti melihat orang mati. Pada saat ini, Lin Ming masih tidak cemas. Dia hanya melihat keempat tetua dan bertanya, "Ada apa, Elder 4? Apa yang baru saja kamu katakan itu benar?" Keempat tetua itu mengangguk. Itu semua benar, tidak ada setengah kata palsu. Tiba-tiba, Lin Ming tidak bisa menahan napas. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata lagi, "Apa situasi Pan Yu sekarang?" Tapi untuk kekecewaan Lin Ming, ia melihat empat tetua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pada hari-hari, setelah kami serius terluka Pan Yu, kami membawanya keluar dari Gunung Kunlun. Setelah kami kembali ke Sekte Kunlun, kami memberikan Pan Yu kepada tetua kedua, Ling Huanzi. Setelah itu, kami tidak tahu tentang Pan Yu." Oh, jadi untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu merenungkan. Setelah itu, dia menjadi benar-benar tenang, dan kemudian bertanya, "Apakah Ling Huanzi tua di Gunung Kunlun sekarang?" Untuk sementara waktu, Lin Ming tidak khawatir. Sekarang, empat tetua Sekte Kunlun telah menjadi pelayan setianya. Setelah mendapatkan musim semi abadi, ia meninggalkan Gunung Kunlun dan pergi ke Sekte Kunlun. Tentu saja, dia harus bisa menemukan Pan Yu. Dia berkata, "Empat tetua, setelah meninggalkan Gunung Kunlun, Anda membawa saya untuk menemukan Ling Huanzi." Ling Kongxi, tetua keempat, tampak jujur. "Kunlun Sekte sangat besar. Saya tidak melihat elder kedua sama sekali. Selain itu, saya memiliki sedikit kontak dengan tetua kedua tapi Ling Suzi, tetua ketiga, sangat akrab dengan Ling Huanzi, tetua kedua." Sebelum memasuki Gunung Kunlun, tetua ketiga pergi untuk melihat Ling Huanzi. Lin Ming mengangguk sedikit, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, "Dengan cara ini, kita harus menundukkan tiga tetua." Baiklah, mendengar kalimat seperti itu yang sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, Jin Yuyao tidak bisa membantu tetapi membuka matanya. Untuk sesaat, lapisan keringat dingin di dahinya keluar tanpa sadar. Dalam hati diam-diam cara A, orang ini, benar-benar memberontak terhadap langit, menundukkan Sekte Kunlun empat tetua untuk tidak menghitung, juga ingin bahkan tiga anak Ling Su tua juga ditundukkan. Dia tahu dengan jelas bahwa itu kekuatan empat tetua cukup mengerikan, tetapi kekuatan ketiga tetua lebih baik daripada empat tetua. Mereka memiliki kekuatan 8 tingkat alam spiritual, dan mereka memiliki keterampilan yang lebih unik. Tapi untuk sesaat dia tidak mengatakan apa-apa. Memang, jika Lin Ming mengatakan sebelumnya bahwa itu dia bisa menundukkan empat tetua, dia tidak akan mempercayainya. Tapi sekarang itu terjadi tepat di depan matanya. Yah, aku khawatir bukan tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menundukkan tiga tetua. Pada saat ini, Lin Ming berkata kepada empat tetua, "Pergi untuk menemukan tiga tetua sesegera mungkin, dan kemudian membawa mereka kepada saya." Ya, keempat tetua itu tidak ragu untuk menjawab. Tentu saja, sampai saat itu, Lin Ming melihat Raja Serigala tidak jauh. Sebelum Anda pergi untuk menemukan tiga tetua, Anda harus menyelesaikan 12 hewan merangkak berkaki empat ini. Selama percakapan dengan Lin Ming, 12 Raja Serigala di sana, satu persatu, tidak bisa membantu tetapi tertegun, satu persatu tidak bisa membantu berada pada kerugian. "Tidak, kami kehilangan kendali atas empat tetua." Raja Serigala bermata satu bergumam, warna ketidakpercayaan yang kuat berkedip-kedip di satu mata. "Apa? Itu tidak mungkin." "Ya, itu tidak mungkin. Fragmen lunas berasal dari makam naga di sini. Mereka memiliki kekuatan untuk tunduk pada keberadaan apapun. Mereka juga tak tertahankan dan tidak dapat dihilangkan, kecuali, untuk sesaat." Raja Serigala bermata satu tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya melintas dengan ekspresi ketidakpastian. "Kecuali untuk sesuatu." Raja Serigala lainnya tidak bisa membantu melihat Raja Serigala bermata satu. Kecuali anak itu juga memiliki fragmen lunas, tepat setelah menyelesaikan kalimat ini, Raja Serigala bermata satu tidak akan mengatakan apa-apa lagi, karena menurutnya, hanya ada satu alasan yang masuk akal. Tampaknya anak itu memang memiliki fragmen lunas di tangannya. Tentu saja, Raja Serigala lainnya juga yakin akan hal ini. Bab 938 tidak, karena elder keempat dikendalikan oleh anak itu. Bukankah situasi kita, pada saat ini, tampilan Raja Serigala abu-abu tiba berubah, dan matanya tampak berkedip sentuhan panik. Dia masih tidak bisa melupakan adegan bahwa itu pisau Lin Ming langsung mematahkan kakinya. Sekarang,
Lin Ming memiliki pembantu kuat lainnya seperti 4 tetua Sekte Kunlun. Menurutnya, jika mereka tidak lolos pada pertama kalinya, hanya akan ada satu ujung. Dia dibunuh oleh Lin Ming. Mendengar ini, seorang Raja Serigala di sebelahnya tidak bisa membantu bersenandung. Dia menatap Raja Serigala dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Kita bisa menundukkan keempat tetua sekali, dan tentu saja kita bisa menundukkan mereka untuk kedua kalinya. Adapun anak laki-laki yang kekuatannya hanya 3 tingkat alam spiritual, apalagi Anda takut pada mereka. Anda telah kehilangan wajah Raja Serigala untuk sesaat, sepertinya Raja Serigala tidak berani berbicara lagi." Raja Serigala kemudian berkata, "Saya pikir 2 Raja Serigala dapat membunuh anak itu dengan bergandengan tangan, yang telah memberinya cukup wajah." Pada akhirnya, Raja Serigala tampaknya sedikit tidak sabar. Dia ingin 2 Raja Serigala di sebelahnya untuk berurusan dengan Lin Ming terlebih dahulu. Tunggu sebentar, bagaimanapun, Raja Serigala bermata satu tiba-tiba membuka mulutnya, dan jejak ketakutan tampaknya berkedip di matanya tanpa sadar. "Jangan ceroboh. Jangan katakan bahwa anak itu telah membunuh seorang Raja Serigala sebelumnya. Bahkan 4 tetua tidak bisa membunuhnya, dan bahkan seorang murid elit Sekte Kunlun, yang memiliki 3 tingkat alam spiritual, menyerangnya secara diam-diam, dan tidak menyakitinya sama sekali. Selain itu, ia memiliki senjata roh pedang patah di tangannya, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan nyata anak itu tidak di bawah 4 tetua, tetapi jika 2 Raja Serigala berurusan dengan itu, kemungkinannya sangat rendah. Raja Serigala tidak bisa menahan bersenandung. Apa yang Anda katakan? Apakah sulit bagi 12 Raja Serigala untuk berurusan dengan hanya Ling Wu 3 tingkat di alam roh?" Untuk sesaat, Raja Serigala bermata satu tertawa. "Jika Anda bisa menyakiti anak itu atau 4 tetua terlebih dahulu, itu akan lebih baik." "Oh, apakah Anda datang dengan penanggulangan yang baik?" Sikat, mata Raja Serigala lainnya juga kiki jatuh pada Raja Serigala bermata satu. Kedua murid Kunlun ini harus berguna. Pada saat ini, satu mata Raja Serigala bermata satu melintas dan melihat 2 murid Kunlun di sini. Bahkan, bukan hanya Cheng Siji dan Tao Jinghui, tetapi juga 2 murid Kunlun. Ketika 4 tetua gagal membunuh Lin Ming, mereka tertegun oleh Lin Ming sebagai gantinya. Pada saat ini, ketika mata Raja Serigala bermata satu tiba-tiba datang, kedua murid Kunlun terinspirasi dan pulih sedikit. Raja Serigala bermata satu itu kemudian berkata, "Kalian berdua, pergilah dan katakan bahwa ketika kita tidak memperhatikan, kamu melarikan diri secara diam-diam, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyerang anak laki-laki atau 4 tetua." Aku mendengar Raja Serigala bermata satu berbicara seperti ini. Salah satu murid Sekte Kunlun sangat takut sehingga dia tidak bisa menahan gagap. Aku hanya tingkat kekuatan di alam spiritual. Kemudian, dia tidak bisa mengatakan kata-kata berikut. Yah, itu tidak berguna. Melihat ini, Raja Serigala bermata satu melintas cahaya dingin di satu mata. Tiba-tiba, dia mengangkat cakar dan menamparnya langsung di kepala murid Sekte Kunlun. Dalam sekejap, murid Sekte Kunlun bahkan tidak bersenandung. Seluruh kepalanya langsung diledakkan terbuka, dan dia tidak bisa mati lagi. Kemudian, mata Raja Serigala bermata satu masih melintas dengan cahaya dingin yang ganas. Dengan mulutnya terbuka, dia menelan seluruh tubuh murid Sekte Kunlun secara langsung. Setelah itu, Raja Serigala bermata satu tampaknya memiliki lebih dari cukup. Dia mengeluarkan lidah merahnya yang panjang dan menjilat bibirnya. Melihat adegan seperti itu, Tao Jinghui, Cheng Siji dan murid Kunlun lainnya menjadi pucat seperti salju. Untuk sesaat, kaki mereka di luar kendali dan gemetar. "Kau pergi." Pada saat ini, Raja Serigala bermata satu melihat murid Kunlun yang tersisa. Namun, murid Kunlun ini sudah takut mati, dan tidak bisa pergi ketika kakinya lemah. Hal yang tidak berguna. Dengan dengungan dingin, Raja Serigala bermata satu menepuk lagi, yang membuat murid Kunlun sampai pada tujuan yang sama. Pada saat ini, Tao Jinghui dan Cheng Siji masih tidak bisa membantu tetapi mengambil napas. Hati mereka juga berdetak keras. Tampaknya mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka pada saat berikutnya. Mereka tahu bahwa itu yang berikutnya mati mungkin adalah salah satu dari mereka. Perhatian, 4 tetua dan anak itu melihat untuk datang. Namun, ketika Raja Serigala bermata satu ingin berbicara dengan Cheng Siji dan Tao Jinghui, Raja Serigala tiba-tiba mengingatkannya.
Dalam sekejap, Tao Jinghui dan Cheng Siji, serta semua mata Raja Serigala, juga melihat masa lalu. Iya, mengikuti semua Raja Serigala, ekspresi mereka tidak bisa membantu berubah. Memang, saat mereka menatapnya seperti ini, Lin Ming dan empat tetua merasakan mata mereka hampir pada saat yang sama, dan kemudian tubuh mereka melintas pada saat yang sama dan bergegas langsung kepadanya. Dibandingkan dengan ketegangan bawah sadar dari 12 Raja Serigala, Tao Jinghui dan Cheng Siji secara alami sangat gembira. Tapi saat berikutnya, mereka merasa bahwa itu mereka langsung menepuk tanah oleh cakar, dan sepasang cakar juga menekan mereka, membuat mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Adapun Lin Ming, dia tidak ingin menunda lagi. Dia dan empat tetua bergegas langsung ke 12 Raja Serigala. Tentu saja, kecepatan keempat tetua jauh lebih cepat. Di bawah serbuan empat tetua, dia sudah melemparkan cahaya suci. Kemudian dia melihat cahaya putih mengambang di bagian belakang kepalanya, menunjukkan bentuk hitam keemasan berkaki 3. Kemudian, napas yang kuat dan panas, seperti gelombang yang bergejolak, menyapu ke arah 12 Raja Serigala. Pada saat ini, serigala melolong, dan kemudian, ada 8 tubuh Raja Serigala tiba-tiba bangkit, dan untuk sementara waktu, ketinggian tampaknya setidaknya lebih dari 10 meter. Dengan melolong serigala umum, semburan cahaya merah terang, seperti darah tebal, naik langsung pada setiap Raja Serigala. Untuk sesaat, cahaya seperti itu menghalangi langit dan matahari, seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke lautan darah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, wajah Lin Ming sedikit berubah. Memang benar bahwa itu di bawah cahaya merah terang seperti itu. Tiba-tiba, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam semacam cairan kental. Kecepatan bergegas ke depan tiba-tiba melambat lebih dari 10 kali. Ladang haus darah Raja Serigala pada saat ini. Jin Yuyao datang ke sisi Lin Ming dan wajahnya berubah. Tidak heran keempat tetua jatuh ke tangan Raja-Raja Serigala ini sebelumnya. Mereka menjadi haus darah. Tentu saja, Lin Ming tidak tahu banyak tentang bidang haus darah ini, dan dia tidak memperhatikannya sama sekali. Dengan dengungan dinginnya, dia ditutupi dengan lapisan cahaya hitam. Kecepatannya meningkat lagi, dan dia bergegas ke Raja Serigala tidak jauh. Tentu saja, dia telah dengan jelas melihat bahwa itu Raja Serigala telah mendorong Tao Jinghui dan Cheng Siji ke tanah. Lepaskan orang-orang. Dengan terburu-buru ini, Lin Ming mendekatinya. Dia melompat ke tempat yang sama, mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, dan memotretnya langsung di bagian atas kepala Raja Serigala. Bab 939 pada saat ini, dengan dua serigala melolong terdengar hampir pada saat yang sama, Lin Ming segera merasa bahwa itu ada cakar besar di kedua sisi kiri dan kanan, dan tiba-tiba menepuknya. Pertama-tama, dua bau darah yang menyengat telah datang, jelas bahwa ada Raja Serigala di kedua sisi pada saat yang sama. Dari momentum ini, jelas bahwa itu kedua Raja Serigala ini juga telah mengerahkan semua kekuatan mereka, dan mereka pasti akan membunuh Lin Ming secara langsung. Melihat ini, Raja Serigala berambut hijau, yang mengetuk Tao Jinghui dan Cheng Siji ke tanah, secara alami merasa untuk pertama kalinya bahwa itu Lin Ming tidak punya alasan untuk tidak mati di bawah tindakan simultan dari dua Raja Serigala. Dengan senyum muram di wajahnya, Gaga berkata sambil tersenyum, "Gaga, anak laki-laki, Anda hanya ingin membunuh saya dengan kekuatan 3 tingkat Anda dari alam spiritual Gaga. Anda terlalu banyak dari diri Anda sendiri, bukan?" Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan matanya tiba-tiba memelototi, yang hampir menonjol. Memang, pada saat ini, lapisan 7 cahaya warna keluar dari tubuh Lin Ming. Kemudian, dengan kilatan cahaya kemasan, toples lonceng emas muncul lagi. Saat berikutnya, dengan dua suara puff, kaki Raja Serigala kiri dan kanan benar-benar memecahkan 7 warna cahaya di tubuh Lin Ming untuk pertama kalinya. Tapi kemudian, dengan dua suara dangdang, dua Raja Serigala di sebelah kiri dan kanan hanya memukul lonceng emas Lin Ming. Kemudian dia melihat bahwa itu toples lonceng emas hanya bergetar sedikit, dan memblokir cakar Raja Serigala kiri dan kanan. Ini adalah toples lonceng emas dari keterampilan sihir Shaolin. Kamu adalah murid Shaolin. Hampir pada saat yang sama, ketiga Raja Serigala semua mengucapkan teriakan terkejut, dan wajah mereka tidak dapat dipercaya. Bahkan toples lonceng emas Shaolin tidak bisa begitu defensif. Tidak mungkin bagi lonceng emas untuk memblokir dua Raja Serigala pada saat yang sama. Bahkan,
Lin Ming terkejut bahwa itu toples lonceng emas bisa memblokir serangan dua Raja Serigala. Tentu saja, dia juga puas. Tampaknya dengan peningkatan kekuatannya, kemampuan defensif dari toples lonceng emas telah meningkat banyak. Mati. Pada saat ini, sosok Lin Ming tiba-tiba melintas dan banyak terangkat lagi. Kemudian dia menukik ke bawah, dan pisau di tangannya tiba-tiba mengarah ke bagian atas kepala Raja Serigala. Ini, tiba-tiba, pupil Raja Serigala tidak bisa menahan diri untuk menyusut. Untuk pertama kalinya, dia akhirnya merasakan bayangan kematian di atas kepalanya. Penyelaman Lin Ming begitu cepat sehingga tampak seperti kilat. Raja Serigala hanya mendongak, dan bayangan pisau yang patah tercermin di matanya. Bang! Saat berikutnya, dengan suara keras, pisau di tangan Lin Ming telah hancur di bagian atas kepala Raja Serigala. Dalam sekejap, seluruh kepala Raja Serigala meledak seperti semangka. Tao Jinghui dan Cheng Siji, yang dipukul ke tanah oleh Raja Serigala, sangat gembira. Untuk sesaat, mereka merasa seolah-olah telah mengambil kehidupan kecil dari tangan Raja Neraka. Mereka langsung menghindar. Bang! Pada saat ini, seluruh tubuh Raja Serigala berambut biru sangat terpukul di tanah, benar-benar kehilangan vitalitasnya. Melihat ini, dalam sekejap, mata dua Raja Serigala lainnya semua melebar, penuh kepanikan dan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, ada kobaran kemarahan di mata mereka. Anda tahu, dalam pandangan mereka, itu hanya 3 tingkat orang Lingwu di alam roh. Bahkan 4 atau 5 orang Lingwu tingkat di alam roh akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati ketika mereka menyerang bersama. Tapi faktanya adalah bahwa itu Lin Ming tidak hanya dengan mudah memblokir serangan bersama mereka, tetapi bahkan membunuh seorang Raja Serigala dalam sekejap mata. Untuk sesaat, kedua Raja Serigala itu secara alami membunuh dan marah, dan tubuh mereka juga memiliki cahaya merah terang. Namun, pada saat ini, kedua Raja Serigala tidak bisa membantu terlihat stagnan dan menunjukkan ekspresi seperti hantu. Pada saat yang sama, wajah Lin Ming juga menunjukkan jejak kejutan dan kekhawatiran, melihat pisau yang patah di tangannya. Bahkan, tepatnya, itu melihat rantai berkarat yang melilit pisau yang rusak. Rantai ini tiba-tiba diperpanjang dan menusuk ke dalam tubuh Raja Serigala. Saat berikutnya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, hanya ada kulit serigala yang tersisa dari tubuh Raja Serigala berambut biru besar. Munculnya adegan seperti itu sangat mirip dengan fragmen tulang naga yang menyerap daging dan darah. Untuk sesaat, Lin Ming tidak terkejut. Untuk sesaat, ketika Tao Jinghui dan Cheng Siji melihat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi tertegun. Setelah melihat kulit serigala, mereka tidak bisa membantu melihat pisau di tangan Lin Ming. Pada saat ini, rantai segera mengambil inisiatif untuk menarik kembali dan melukai di sekitar pisau lagi. Untuk sesaat, Lin Ming melihatnya dengan saksama, tetapi dia tidak melihat perubahan dalam rantai. Bahkan karat di atasnya tidak terkelupas sama sekali. Mungkin tidak cukup. Untuk sesaat, Lin Ming membuat suara di dalam hatinya dan mengangguk pasti. Kemudian dia secara alami melihat dua Raja Serigala lainnya. Lin Ming tiba-tiba melihatnya, dan sepertinya dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan kedua Raja Serigala memiliki perasaan menyeramkan. Ini seperti, saat berikutnya, mereka akan langsung dibunuh oleh pisau Lin Ming, dan kemudian hanya satu bagian kulit yang tersisa. Untuk pertama kalinya, kedua Raja Serigala itu takut. Namun, terlalu aneh bahwa itu rantai itu bisa menyerap Raja Serigala berambut hijau besar dalam sekejap, hanya menyisakan sepotong kulit serigala. Kedua Raja Serigala ini belum pernah mendengar tentang rantai aneh seperti itu. Tanpa sadar, mereka takut dan tidak peduli tentang apapun. Mereka ingin berlari untuk pertama kalinya. Lari, untuk sesaat, mulut Lin Ming muncul dan berkata, "Bisakah kamu melarikan diri?" Sebelum kata "ma" terdengar, sosok Lin Ming sudah melintas. Pisau yang patah tiba-tiba menepuk punggung Raja Serigala. Tiba-tiba, Raja Serigala merasa bahwa itu seluruh punggungnya terkena gunung besar, dan hampir tidak langsung patah oleh pinggang. Seluruh tubuh secara alami terbang tinggi, dan kemudian memukul tanah dengan keras. Untuk sesaat, Lin Ming tidak peduli apakah Raja Serigala sudah mati atau tidak. Sosoknya melintas lagi, dan dia sudah menyusul Raja Serigala lainnya. Dia mematahkan pisau lagi dan menembak Raja Serigala pergi. Bang! Tubuh besar Raja Serigala terbang lagi dan memukul tanah dengan berat.
Yang disebut Raja Serigala, kekuatannya tidak lebih dari itu, haha. Saat berikutnya, Lin Ming, dengan sekejap, datang ke Raja Serigala dan tertawa dengan suara mencemooh. Bab 940. Pada saat ini, mata Raja Serigala memancarkan cahaya hijau samar, dingin dan ganas, dan mulutnya membuat suara samar, "Nak, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan hidup lama." Melalui semua mata Raja Serigala, Raja Kelelawar dan makhluk lain memasuki Gunung Kunlun, Dewa Setan telah melihat segala sesuatu di matanya. Lord Satan akan memimpin tentara untuk meratakan 6 sekte dan Gunung Kunlun. Tapi sebelum Raja Serigala selesai, lolongan keluar dari mulutnya. Memang, Lin Ming terlalu malas untuk mendengarkannya. Dia menepuk Raja Serigala sampai mati. Benar saja, pada saat Raja Serigala kehilangan nyawanya, rantai melilit pisau yang patah menembus mayat lagi. Hanya beberapa detik kemudian, Raja Serigala hanya ditinggalkan dengan sepotong kulit serigala. Untuk sesaat, ada jejak harapan di mata Lin Ming. Tapi masih ada jejak kekecewaan. Kita dapat melihat bahwa rantai ini tidak berubah sama sekali. Aku tidak percaya pada kejahatan ini. Kemudian, Lin Ming menghindar dan pergi ke Raja Serigala lainnya. Dia juga menembaknya sampai mati. Namun, apa yang membuat Lin Ming cukup berkata-kata adalah bahwa itu rantai ini, setelah menyerap seluruh daging dan darah Raja Serigala, tetap sama. Tampaknya senjata roh itu layak untuk senjata roh. Ia telah menyerap daging dan darah dari 3 Raja Serigala, dan tidak ada perubahan. Pada saat ini, untuk rantai ini, Lin Ming penuh harapan. Pada saat ini, wajah Lin Ming sedikit berubah, dan matanya tampak tidak jauh. Adalah untuk melihat dalam semburan cahaya merah yang kuat. Di udara tengah ada sosok. Sosok ini adalah 4 tetua, saat ini telah menjadi lampu merah yang dibungkus dalam tubuh, hampir dibungkus ke dalam pangsit. Adapun lampu merah ini, itu secara alami berasal dari 8 Raja Serigala di sekitar. Elder 4, mari kita menyerah perjuangan. Di bidang haus darah Raja Serigala, Anda bahkan tidak bisa mengerahkan 50% dari kekuatan Anda. Mulut dingin Raja Serigala, merasa 4 tetua hanya dalam perjuangan sia-sia. Kita bisa menundukkan Anda sekali, seperti untuk kedua kalinya, alam bukanlah masalah. 4 tetua di tengah udara hanya memberikan dengungan dingin sejenak. Untuk sesaat, dia juga memiliki semburan cahaya putih, tiba-tiba menyala, tetapi saat berikutnya redup. Memang, seperti yang dikatakan Raja Serigala, di bidang haus darah, kekuatan keempat tetua telah sangat terbatas. Pada saat ini, penampilan 8 Raja Serigala berubah, dan mereka melihat ke kanan pada saat yang sama. Ini anak itu tentu saja, untuk pertama kalinya, meskipun 8 Raja Serigala hanya melihat cahaya hitam, mereka bisa mengenali siapa mereka. Pertama kali saya mengenali siapa itu, 8 Raja Serigala merasa terkejut pada saat yang sama. Memang, dalam pandangan mereka, itu lebih dari cukup untuk meninggalkan 3 Raja Serigala untuk berurusan dengan Lin Ming. Tapi ada apa sekarang? 3 Raja Serigala tampaknya telah menghilang. Sebaliknya, bocah itu tiba-tiba bergegas seperti tidak ada yang terjadi. Pada saat yang sama, 8 Raja Serigala juga mengerti bahwa itu mereka tahu bahwa itu Lin Ming juga memiliki fragmen lunas di tangannya, dan kemudian mereka mengirimkan cahaya kehancuran, sehingga bidang haus darah mereka tidak berpengaruh pada Lin Ming. Dengan kata lain, di bidang haus darah, Lin Ming dapat mengerahkan semua kekuatannya. Kalian bertiga, pergilah. Pada saat ini, banyak Raja Serigala tidak peduli untuk memikirkan kemana ketiga Raja Serigala itu pergi. Di antara mereka, pemimpin itu jelas melihat 3 Raja Serigala dan berkata, saat ini, 3 Raja Serigala, tanpa ragu-ragu, menyapu langsung ke arah Lin Ming. Bagus melihat 3 tokoh besar terbang ke arahnya. Lin Ming secara alami tidak takut, tetapi ingin mencoba. Tentu saja, kekuatan Raja Serigala sangat kuat. Tentu saja, dia menunjukkan kekuatan terbesarnya untuk pertama kalinya. Masih ada lapisan cahaya hitam di luar, kemudian aperture pelindung, yaitu lapisan 7 cahaya warna, dan kemudian penutup lonceng emas. Metode pernapasan berjalan dengan kecepatan penuh, dan kecepatan Lin Ming juga bermain maksimal. Pada saat ini, Lin Ming melintas dan datang langsung ke Raja Serigala. Sosoknya melintas lagi, seluruh orang melompat langsung, dan pisau di tangannya tiba-tiba difoto. Tapi pada saat ini, mata Lin Ming tidak bisa membantu berkedip warna yang tak terduga. Kemudian,
warna kejutan diganti dengan ekstasi. Memang, tiba-tiba, rantai melilit pisau yang patah bergerak dan diperpanjang. Kali ini, tanpa menunggu Raja Serigala kehilangan nyawanya, rantai akan bergerak. Bagaimana mungkin Lin Ming tidak menyukainya, meskipun kita masih tidak tahu apa rantai ini, tidak mudah untuk menyerap daging dan darah seperti fragmen lunas. Nak, mati, ya. Pertama kali dia melihat Lin Ming melompat, Raja Serigala juga menunjukkan penghinaan, jadi dia harus menembaknya dengan satu kaki. Tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Lihat di matanya, tiba-tiba entah kenapa muncul rantai, berkarat, terlihat seperti besi tua. Kemudian, tentu saja, Raja Serigala tidak memperhatikan rantai ini. Saat dia melihat pendekatan rantai, kakinya keluar dan meraihnya. Tiba-tiba, dia juga menangkap rantai. Tapi saat berikutnya, sebuah lolongan keluar dari mulutnya. Ketika dia melihatnya, wajahnya bahkan lebih terkejut. Pada saat ini, dia dengan jelas melihat bahwa itu rantai ini benar-benar menembus jantung tangannya. Apa ini pada saat ini, melihat lubang berdarah di hati Cakar, Raja Serigala tercengang. Kemudian dia merasakan sakit di dadanya. Dia tanpa sadar menunduk, dan dalam sekejap, warna ketakutan yang kuat keluar dari matanya. Kemudian saya melihat bahwa itu rantai ini tampak berkarat, seperti besi tua, tetapi telah menembus ke dalam tubuhnya seperti baja dan besi. Saat berikutnya, Raja Serigala merasakan kehidupan yang gelap dan benar-benar hilang. Lin Ming, yang masih berada di tengah langit, melihat rantai terbang keluar dan menusuk langsung ke tubuh Raja Serigala. Lin Ming mengangguk puas. Saat berikutnya, mata Lin Ming juga bersinar. Artinya, sebelum tubuh Raja Serigala jatuh ke tanah, hanya ada satu kulit serigala yang tersisa. Kemudian, kulit serigala jatuh ke tanah. Apa situasinya? Mata konyol, diikuti oleh dua Raja Serigala lainnya, tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat bahwa itu tubuh besar Raja Serigala bergegas ke depan. Tiba-tiba, 3 atau 4 detik kemudian, hanya ada satu kulit serigala yang tersisa. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.